Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang hand tool. Di mana hand tool ini sering dipelajari di materi kelas 10, TBSM atau TKRO ya, teman-teman. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe ya, teman-teman, supaya channel kita semakin berkembang dan menambah manfaat untuk teman-teman juga. Tentunya untuk yang mengisi materi ini. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian hand tool sebelum ke jenis-jenis hand tool ya, teman. Oke, pengertian hand tool ini adalah alat yang digunakan menggunakan tenaga tangan manusia ya, teman-teman. Tidak menggunakan alat mesin atau angin, terus hidrolik ya, teman-teman. Tidak menggunakan alat bantu seperti itu. Murni menggunakan tenaga tangan manusia ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis hand tool ya, teman-teman. Kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis hand tool banyak ya, teman-teman. Ada kunci pas, kunci kombinasi, kunci ring, batang racet, batang geser, batang universal, batang penyambung sok, sambungan sok, kepala sok, kunci busi, kunci L, kunci Inggris atau adjustable, obeng plus, obeng ketok, tang potong, tang kombinasi, tang lancip, tang sambung slip, palu besi, palu karet, tang sirklip luar, dan tang sirklip dalam. Ini yang akan kita bahas ya, teman-teman. Yuk kita mulai. Tolong teman-teman jangan lupa ya like, subscribe dulu, dan jika ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, kita bahas tentang kunci pas. Kunci pas sendiri dipergunakan untuk melepas mur atau baut yang posisinya sudah longgar ya, teman-teman. Tidak bisa digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur baut ya, teman-teman. Terus gimana sih Pak kalau misalnya si mur baut yang kencang menggunakan kunci pas, itu akibatnya akan merusak bagian kepala baut dan akan merusak kuncinya sendiri, bisa jadi patah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kunci kombinasi. Kunci kombinasi ini sangat praktis ya, teman-teman. Bisa digunakan dengan dua fungsi. Yang pertama untuk membuka mur dan baut yang posisinya kencang, dan untuk melonggarkan atau melepas mur dan baut yang posisinya sudah longgar, yaitu menggunakan kunci pas ya, teman-teman. Memiliki ukuran yang sama dengan berbeda bentuk ya, teman-teman, tapi memiliki fungsi yang berbeda juga dan ukurannya sama ya, teman-teman, seperti itu. Oke, kita langsung ke kunci ring. Kunci ring ini berfungsi untuk melonggarkan atau mengencangkan mur dan baut. Nah, ini fungsinya ya, teman-teman. Nah, tentu saja teman-teman tahu kunci ring itu seperti apa. Nah, ini. Terus batang racet. Batang racet ini berfungsi untuk melonggarkan dengan syarat menghubungkan batang sambung, batang penghubung, dan kunci sok ya, sehingga menjadi ukuran kunci sok yang diinginkan. Kepala soknya tinggal memilih, batang sambungnya memilih yang sedang atau panjang ya, teman-teman. Nah, untuk batang racet sendiri tidak boleh dipergunakan untuk melonggarkan kunci yang keras ya, teman-teman, atau mengencangkan baut ya, teman-teman, karena akan mengakibatkan terjadi kerusakan pada kepala batang racet sendiri, teman-teman, seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan peralatan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke batang geser atau sliding T. Batang geser ini berfungsi untuk membantu teman-teman menjadi peralatan, misalnya kunci T, dengan dibantu dengan menggunakan batang penghubung panjang, sedang, dan pendek ya, teman-teman. Terus ditambah dengan kunci kepala soknya, teman-teman ya, seperti itu. Kepala soknya tinggal memilih ya, teman-teman. Nah, ini memiliki tenaga yang kencang ya, teman-teman. Jika bautnya itu sangat keras, bisa digunakan menggunakan ini ya, teman-teman, karena tenaganya itu terbantu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke batang universal. Nah, batang universal ini dipergunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang sangat kuat. Nah, ini fleksibel ya, teman-teman, bisa lurus atau bisa berbentuk L ya, teman-teman. Biasanya saya menggunakan ini untuk membuka kepala silinder,
terus membuka CVT ya teman-teman, itu sangat keras tentu saja. Dan saya menggunakan batang ini ya teman-teman, dengan menghubungkan sok ya teman-teman, kunci sok, tinggal memilih ya teman sok-soknya ukuran apa aja. Oke, kita lanjut. Batang penyambung sok. Nah, ini batang penyambung sok ini berbagai ukuran ya teman-teman, ada yang kecil, pendek, sedang, dan panjang ya teman-teman. Bisa memilih sesuai ukuran dan jangkauan yang teman-teman butuhkan. Ini ya batang penyambung sok teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke sambungan sok universal. Di sini sambungan sok universal ini sangat fleksibel ya teman-teman, digunakan untuk melepas atau memasang baut posisi yang menyudut ya, atau yang menyiku ya teman-teman, dan sulit terjangkau. Ini ya biasanya kita menggunakan ini untuk membuka busi ya teman-teman, dengan kepala sok yang disesuaikan ya teman-teman. Tinggal memilih aja kepala soknya. Oke, di sini ada kepala sok bintang 12 ya teman-teman. Ini memiliki 12 posisi ya teman-teman. Nah, ini ya, tinggal memilih ukurannya. Oke, kita lanjut ke kunci busi teman-teman. Ini ada beberapa jenis kunci busi ya teman-teman. Biasa fungsinya untuk membuka busi ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke kunci L. Kunci L ini untuk melepas skrup ya teman-teman, yang berbentuk L atau persegi 6 ya teman-teman. Nah, ini ukurannya tinggal disesuaikan, membukanya ukuran berapa aja sesuai skrupnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kunci Inggris. Nah, kunci Inggris ini juga fleksibel ya teman-teman, bisa dipergunakan untuk melepas mur ya teman-teman, tetapi alat tersebut tidak ada. Nah, ini gunakanlah kunci Inggris. Tapi kalau alatnya ada, jangan menggunakan kunci Inggris karena alatnya ada. Tetapi kalau alat lain, kunci lain tidak ada, maka gunakanlah kunci Inggris sesuai ukurannya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke obeng plus dan minus. Ini obeng plus dan minus ya teman-teman. Tentu saja untuk membuka skrup yang berkepala plus dan minus ya teman-teman. Dan di sini ada macam-macam kepala obeng ya teman-teman. Di sini hati-hati teman-teman saat membuka karena banyak jenisnya ini obeng. Ada yang min ya teman-teman, pasti menggunakan yang min. Terus ada yang plus, pasti gunakan yang plus si kepala obengnya. Terus ada yang plus bintang, itu pasti gunakan obeng yang plus bintang, itu ada ya teman-teman. Terus ada yang bintang, gunakan yang bintang. Terus ada yang bintang titik, gunakan yang bintang titik ya teman-teman. Supaya apa? Supaya mur tersebut skrup tersebut tidak rusak, dan kepala obeng pun awet ya teman-teman, tidak rusak juga. Oke, kita lanjutkan ke obeng ketok. Di sini obeng ketok sendiri berfungsi untuk membuka ya, atau membuka dan melepas skrup dengan kekencangan yang lebih ya. Nah, teman-teman ketika ingin mengencangkan atau melepas skrup, kekencangannya sangat kuat, tidak bisa dibuka, gunakanlah obeng ketok ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tang potong. Tentu saja tang potong dipergunakan untuk memotong misalnya kabel, terus seng, bisa menggunakan tang potong ya teman-teman. Oke, tang kombinasi berfungsi untuk apa ya teman-teman? Nah, ini memiliki rahangnya yang mempunyai gigi untuk memegang benda rata. Nah, yang paling depan itu, terus ada lagi untuk memegang pipa yang agak tengah, terus ada lagi untuk memotong pinggirnya tengah lagi, dan untuk memotong kabel ya teman-teman. Ini tang kombinasi. Terus ada lagi tang lancip. Tang lancip sendiri berfungsi untuk apa ya teman-teman? Misalnya untuk membentuk kabel, melekukan kabel, atau melekukan seng, gunakanlah tang lancip ya teman-teman. Atau mau menarik kabel yang susah terjangkau, gunakanlah tang lancip. Terus tang sambung slip. Nah, tang sambung slip ini memiliki dua posisi, yaitu kecil dan besar. Tentu saja kalian tahu tang ini, soalnya kalau di motor baru pasti spare part dikasih tang ini. Maksudnya alatnya dikasih
ini ya teman-teman. Terus palu besi ya teman-teman. Palu besi sendiri dipergunakan untuk apa? Yaitu untuk memukul logam, membentuk logam, terus memukul paku dan lain-lain ya teman-teman. Asalkan jangan memukul teman saja, bahaya ya teman-teman kalau memukul teman. Oke, kita lanjut lagi ke palu karet teman-teman. Nah, di sini palu karet sendiri dipergunakan untuk apa? Yaitu untuk memasang ban, terus membuka blok mesin yang sulit dibuka ya teman-teman. Gunakanlah palu karet. Karena kalau misalnya kalian membuka blok mesin menggunakan palu besi, tentu saja bakal mengakibatkan kerusakan pada blok mesin tersebut. Maka dari itu gunakanlah palu karet. Oke, kita lanjut ke tangsir klip dalam teman-teman. Nah, tangsir klip dalam ini berfungsi untuk membuka sepi yang bagian dalam ya teman-teman. Misalnya di bagian crankcase CVT itu ada sialnya dan ada sepinya. Gunakanlah ini ya teman-teman. Saya menjelaskan di materi sebelumnya atau di CVT ya teman-teman, perbaikan CVT ada. Oke, kita lanjut lagi di tangsir klip luar, tentu saja untuk membuka sepi bagian luar teman-teman. Nah, alat ini biasanya ditaruh di special service tuh ya teman-teman, karena perlakuannya sangat khusus. Nah, untuk materi ini hanya seperti itu ya teman-teman, dan ini ada soal latihannya. Jika teman-teman mau dikerjakan silahkan kerjakan, jika tidak apa-apa ya teman-teman. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman, bisa memudahkan teman-teman, dan bisa menambah wawasan teman-teman ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau dalam ucapan saya, semua itu tidak disengaja ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar ya teman-teman, supaya channel kita semakin berkembang. Oke, nanti saya akan menjelaskan ke alatnya langsung ya teman-teman. Akan diperlihatkan alatnya itu seperti apa teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu di video selanjutnya. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.